3 ad group, mau 2 ad group, mau mau 5 iklan, 1 ad group, itu boleh, sama semua. Itu tadi Mas Mirza hanya gitu ya. Ini yang dibedakan yang penting adalah konten iklannya. Kalau untuk, siapa namanya, si Bit ya, Bit, karena nggak dia akan perhambat jalan iklan. Terus share lagi. Ya jadi, itu ya tadi ya untuk campaign Bit sarankan berbeda video iklan. Nah, terus selanjutnya di sini semakin bagus CTR yang tadi, aku jelasin ya, Mas Dede, semakin bagus CTR semakin ada kemungkinan sales maksimal 0,5% sampai dengan 1% ideal ya, itu untuk CTR. Nah, perbanyak campaign dan menambah budget secara bertahap ya, optimasinya seperti itu. Kalau saya pertama top up 20.000 dan top up-nya selanjutnya untuk memperpanjang iklannya. Ya kalau memang, misalkan Mas, eee, Mas Handal nih udah ngiklan, baru 100.000 CPA-nya udah murah, ya tambahin lagi budgetnya, gitu. Sejauh Mas iklan di TikTok, kalau adsense-nya lebih dari gimana Mas? Adsense, ad group kali, ad group. Ya, kalau ad group itu tadi ya, kalau biasanya aku itu iklannya satu campaign, 3 ad group, kemudian satu ad group-nya 1 iklan, ya. Jadi kadang, jangan terlalu banyak ad group-nya juga ya, lebih baik, meminimalisir karena TikTok itu dilihat dari ad group, oke. Dan juga teman-teman perlu diketahui kan kalau teman-teman yang iklan di fanspage ya, fanspage, Facebook, ya itu ada batasan iklannya, 250 iklan kalau nggak salah saat ini batasan iklannya, teman-teman nggak boleh lebih dari itu iklan tayangnya. Kalau di TikTok teman-teman bisa 5 ribuan ya teman per akun TikTok, keren kan? Bagusnya berapa ads dalam satu ad group Mas? Tadi ya, Mas Mirza itu aku udah jelasin, ini Mas Mirza bisa lihat satu campaign, satu ad group bisa 5 ads atau Mas Mirza mau satu campaign, satu ad group, satu ads ya, itu bisa direkomendasikan juga satu campaign multi ad group ya atau 3 ad group, kemudian isi ad group-nya 1 iklan, ya itu boleh. Idealnya 111 sama 115 ya. Nah, kemudian pakai yang lowest cost gimana? Lowest cost juga sama aja. Lowest cost mulainya yang penting dari 200.000. Nah, nama budget secara bertahap itu maksudnya anggaran gitu, Mas. Ya, benar. Kalau anggaran itu biasanya aku, untuk scaling up ya, scale up, gimana caranya kita ini, apa, bentar ya, kita cariin. Kalau pakai Bit itu biasanya aku nggak scaling up atau edit edit budgetnya ya. Tapi kalau untuk menggunakan lowest cost ya, misalkan dari ini lo pakai lowest cost ya, lowest cost, sorry ya, biar nggak ini deh, biar nggak rancu ya, ini lowest cost. Nah ini ya contohnya ya. Jadi dari lowest cost itu teman-teman mulainya dari 200.000 dulu. Yang maksudnya budget bertahap itu dinaikkan budgetnya ya. Jadi kalau misalkan CPA-nya dapet belum dapat nih, ya, ini mahal ya. Ini kayak gini contohnya ya, ini nggak dapet di apa, CPA-nya atau konversinya.
Jadi kalau misalkan dari 200.000, kemudian dia udah spending dan ini nggak ada konversinya, ini teman-teman jangan paksain, matiin aja langsung, gitu ya. Dimulai dari 200.000 ya, ingat ya, lowest cost itu dimulai dari 200.000. Sekali lagi aku ingetin lagi 200.000. Nanti kalau misalkan dia udah stabil, misalkan dia udah nge-spend 50.000, 70.000, kemudian dapat CPA yang stabil, ya teman-teman boleh naikkan karena batas spending ini jangan sampai mentok di 200.000. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa mengejar konversi. Apakah Mas apa pernah dapat winning pas pakai biaya terendah? Oh, pasti. Karena kuncinya itu sebenarnya lowest cost. Ini ya lowest cost ya. Lowest cost ini bahaya tapi ini gitu gimana ya? Bahaya tapi cara yang bagus gitu. Kalau lowest cost ya. Karena lowest cost itu gampang banget buat nge-scale-nya. Tinggal kita kan tinggal nambahin budget aja. Kalau untuk lowest cost ya. Nah, kalau lowest cost itu gampang banget, teman-teman banyak orderannya. Kalau udah kena, konten iklan, CPA-nya udah murah, pakai lowest cost itu pengalaman paling baik. Pokoknya ini banget bahaya kalau lowest cost. Kalau teman-teman boleh teman-teman coba satu campaign aja, teman-teman coba satu campaign, teman-teman tes pakai lowest cost. Ya kalau emang dilihat datanya CTR-nya bagus atau enggak, terus jangan dipaksain, jangan dibiarin. Karena banyak tuh yang luar sana bilang didimin aja dulu iklannya. Kalau cara scaling pakai Bit gimana Mas? Kita kalau pakai Bit mulai budget 1 juta itu nggak pernah ngedit-ngedit budgetnya lagi. Cuman naik banyakin campaign aja. Naikin budgetnya berapa tahapannya Mas? Berapa persen Mas? Kita nggak ada tahapan berapa persennya. Yang penting kita lihat datanya, murah atau enggaknya. Gitu loh. Misalkan dari mulai anggaran 200.000. Kenapa aku naikkan 400.000? Karena dia udah mentok 200.000. Gimana kita mau spending iklan lagi gitu loh. Ya. Jadi naikkannya perlahan aja. Yang penting teman-teman spending aja iklan dari 200.000, 400.000, kemudian teman-teman bisa naik lagi nih di 600.000, bisa ke 1 juta. Kalau udah spendingnya itu udah optimal, udah goyang, itu baru dinaik. Itu lowest cost asik banget memang, tapi kan kalau memang nggak kena tuh ini parah. Lowest cost harus benar-benar dipantau ya, teman-teman yang pakai lowest cost itu harus dipantau. Terus lanjut lagi ya, banyak campaign. Oke, ini mudah-mudahan kelihatan. Indikator campaign yang bagus buat di scale sama dimatikan gimana Mas? Tadi dilihat CPA-nya. Kalau emang murah kita bisa scale. Kalau emang mahal dilewat batas CPR dimatikan. Itu adalah indikatornya. Dan juga tadi yang aku sampaikan, terus jadi juga campaign iklan yang jalannya udah 10.000 tapi nggak ada klik ya mati aja. Jangan di scale. Kan nggak ada konversinya, nggak ada dapat orderan. Ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengelola pesanan di TikTok Shop. Semoga teman-teman udah paham lah kan. Ini kalau ini kayaknya teman-teman udah paham deh mengelola TikTok Shop. Nah, jadi teman-teman dari iklan kita nanti akan masuk ke sini ya, di menunggu di proses ini. Ya, menunggu di proses ini. Jadi, teman-teman kalau misalkan teman-teman nggak proses kiriman ini dalam waktu 1 jam, itu pembeli bisa meng-cancel, teman-teman. Pembeli bisa meng-cancel orderannya, ya. Teman-teman makanya harus
siapkan kirimannya segera ya. Supaya apa? Supaya nanti teman-teman bisa, nggak ada cancel-nya gitu ya. Jadi pembeli itu kalau udah lewat 1 jam, dia nanti minta respon pembatalan respon pembatalan di oke, respon pembatalan. Nah, ini kita bisa siapkan, kasih contoh. Jadi kita menunya ada drop dan juga pick up. Begini ya. Oke, oh mantep materinya jos, woi. Tag tag ini ya, tag Instagram aku ya. Sultan, mantep kan? Jos kan? Oke, nah terus kemudian masuk ke menunggu pick up dan juga drop apa namanya drop off ya, teman-teman bisa drop off dan juga pick up. Kalau misalkan nggak di pick up dalam waktu 24 jam, teman harus ke pihak spedisinya atau ke gerai untuk nganter paketnya. Bang, ini ya orderan dari TikTok Shop. Teman-teman nggak dikenain biaya lagi ya, karena ongkirnya sudah ya. Jadi teman-teman antar paketnya, kalau misalkan nggak ada kurirnya, itu mas-masnya dikasih tahu, Mas nggak ada nih yang pick up eh, ke rumah saya, orderan saya banyak, bilang aja gitu supaya di pick up ya. Jadi teman-teman harus bisa juga ngomongnya. Nah nanti biasanya dikasih tahu teleponnya untuk teman-teman melakukan pick up. Jadi bisa dijemput. Tetap aja pilihnya drop 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 off ya. Off. Itu ya. Jadi sekilas, jadi teman-teman punya waktu untuk 72 jam atau 3 hari untuk mengirim paket. Kalau nggak ngirim-ngirim, nanti otomatis tercancel oleh sistem, gitu ya. Jadi kalau teman-teman nggak ngirim dalam waktu beberapa hari, dia akan cancel otomatis dan teman-teman rating tokonya jelek. Oke, nah ini bisa kita cetak label. Kemudian kita cetak label. Setelah ini kita cetak label, ini teman-teman pilih yang cetak semua dokumen. Nah, kurang lebih seperti ini untuk labelingnya ya, labeling apa dari TikTok Shop. Teman-teman tinggal tempel tuh di paket, teman-teman tinggal packing, kirim ya. Tuh, itu adalah untuk kelola pesanan. Kita masuk lagi. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini juga teman-teman bisa siapkan pengiriman massal dan juga cetak dokumennya secara massal. Ya, ada di menu pojok kiri ini ya, ada pengiriman massal. Teman-teman bisa pilih siapkan kiriman JNT dan teman-teman tinggal atur aja teman-teman mau drop atau pick up itu secara massal. Massal itu dari orderan teman-teman banyak nih, amin. Kan orderan banyak, teman tinggal print pengiriman massal dan teman-teman bisa juga cetak dokumennya secara massal atau keseluruhan langsung. Kan teman-teman suka ngeliat tuh ya, apa namanya, suka lihat video-video iklan yang labelnya tuh banyak banget. Nah itu dia cetak massal guys. Mas di TikTok campaignnya bisa pakai rule seperti FPS, bisa Mas Ilham. Sekarang udah ada auto rule dari TikTok, tapi aku lebih prefer ke manual pemantauan, jadi lebih enak scalingnya, nggak ditinggal-tinggal, kita bisa scaling up lah untuk iklan kalau manual ya. Aku nggak pakai rule. Ada juga rule di ini, kita bisa lanjut lagi. Mana tadi?
Oke, nah ini ya. Sekarang kita bisa ke riwayat penyelesaian atau mengatur cash flow di TikTok Shop. Keuangan ya, keuangan. Ini aku stop share dulu. Yuk. Oke, nah di sini ada menu ya, di mana ada di keuangan ini riwayat penarikan uang. Jadi di sini teman-teman saldo yang tersedia dan juga yang masih diselesaikan ya. Untuk rinciannya kemarin juga sudah dijelaskan Sabila ya. Untuk mengenai ini riwayat penarikan, jadi teman-teman sekedar flashback lagi, sekedar tahu lagi ya penarikan uang ini teman-teman bisa lihat detail ya, detail di sini untuk apa penyelesaiannya, teman-teman dapat berapa ya. Ini harga produknya di sini 79.000 walaupun yang dibayar dibayar pembeli itu 68.000 gitu, tapi ditanggung oleh TikTok ya. Jadi sama dengan harga jual yang kita terima. Jadi nggak ada pengurangan dari diskon. Nah, kemudian di sini ada biaya admin 1%. Nah, ini kan biaya admin ya, itu ya. Oke, nah ini biaya adminnya 1% teman-teman ya di TikTok Shop. Nah, kemudian Bang, kapan ya Bang yang ini yang untuk diselesaikan ini cair ya, untuk diselesaikan cair. Nah, teman-teman bisa klik yang lihat lebih lanjut ini ya, ya untuk diselesaikan. Nah, ini masih on proses ya, jadi yang belum selesai. Tapi udah dibayarkan oleh pembeli gitu ya. Jadi estimasinya sekian, selesainya sekian. Di sini ada riwayat tanggalnya, teman-teman bisa lihat detailnya, jumlah estimasi penyelesaian, waktu estimasi. Seperti itu kurang lebih itu untuk riwayat cash flow. Jadi teman-teman dari sini bisa teman-teman mempersiapkan budgeting yang sangat luar biasa karena ditahan TikTok ya. Kalau naikin budget itu bagusnya jam berapa dan berapa persen dari budget awal harus perhatikan dulu atau campaign-nya atau sambil jalan dan juga kita nggak ngelihat jam, Mas siapa nih? Mas Ilham. Kalau memang selagi itu CPA-nya murah kita labaskeun atau gaskeun. Jadi nggak ngelihat jam-jam, kita langsung tambahkan budgetnya. Ada info kalau pencarian di tim lama Mas betul ya sampai 14 hari. Iya tadi aku udah jelasin. Makanya teman-teman budget yang luar biasa nih kalau di TikTok. Sampai 40 juta tuh, 40 juta ditahan. Kalau di TikTok ini nggak boleh barbar Mas Rian untuk scale up-nya ya. Beda dengan Facebook yang stabil. Kalau TikTok itu dia ngambek loh. Dia ini apa namanya, sensitif ya. Kalau misalkan digas dikit entar jadi ya serius aku kasih tahu, kalau di TikTok itu bahaya. Lu temen nafsu atau apa ya, ambisius untuk budget scale up karena bahaya banget. Kalau di Facebook tuh enak scale-nya. Tapi kalau di TikTok paling enggak aku menambahkan budgetnya pelan, tapi bagus dia hasilnya dan juga scale apa ya, campaign-nya banyak. Kalau ikut suggestion apa tuh? Scale up TikTok ada suggestion, kita nggak pernah ngikutin suggestion. Kalau aku kena restrict gimana Mas? Kalau akun apa nih, akun TikTok, tinggal dibanding aja dibuat tiket. Dibuat tiket ini loh yang di pojok kanan bawah ini loh. Ini buat tiket nih. Untuk audiensnya misal saya udah punya data, misal 100.000 orang saya bikin. Boleh bisa Mas, boleh Mas Mas siapa, Mas Indi dicoba untuk audiensnya dari telepon, nomor HP, di Shopee gunakan untuk retargeting. Oh iya benar,
2 menit, 3 menit ya.